Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, kiai, wabil khusus para ulama, para kiai yang Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, wabil khusus pada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Wawan Arwani Amin selaku Rais Suriah, yang kami hormati para kiai, para pakar, para profesional yang terhimpun dalam pengurus A'wan, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Terima kasih, ini orang-orang besar hadir di agenda kita pada sore hari ini. Ada beberapa rektor, juga ada beberapa kiai yang kami hormati, kami banggakan. Segenap pengurus harian Tanfidiyah, baik dari unsur wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil bendahara, yang juga alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, tentu dalam rangka mensukseskan agenda pelantikan ini. Yang kami banggakan, kami hormati para ketua lembaga-lembaga sebanyak dan para pengurus masing-masing lembaga yang tadi baru saja di-beat serta dikukuhkan sebagai pengurus resmi, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Pertama, atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama menghaturkan selamat dan sukses atas dikukuhkan dan di-beatnya pengurus lembaga-lembaga yang ada di lingkungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Saya tidak tahu apakah para ibu-ibu, bapak-bapak ini paham soal karakter di Nahdlatul Ulama. Kira-kira para bapak, para ibu semuanya bisa membedakan surat keputusan yang baru saja diterima sebagai bagian dari yuridis formal yang tidak lepas dari pengurus cabang, dengan ketika bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mendapatkan surat keputusan di tempat-tempat yang berbeda, mungkin keputusan-keputusan atau surat-surat keputusan yang ada di lingkungan pemerintah. Bedanya, saya sering mengatakan perbedaan surat keputusan yang disampaikan Nahdlatul Ulama dengan instansi-instansi lainnya adalah kalau kita sudah menerima surat keputusan, maka mulai hari sejak kita menerima surat keputusan, kemudian nama kita tercantum di sana, maka tanggung jawab dan beban kita sesungguhnya sangat luar biasa. Menjadi seorang pengurus Nahdlatul Ulama itu artinya siap berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Sementara Nahdlatul Ulama, kita semua tahu bahwa organisasi ini adalah organisasi yang tidak berorientasi kepada terhadap organisasi sebagai organisasi nirlaba, organisasi yang tidak berorientasi kepada keuntungan. Padahal kita semua sadar sebagai pengurus lembaga, artinya kita dibebani secara teknis untuk melaksanakan program-program yang menjadi keinginan para kiai, yang menjadi keinginan dari para warga Nahdlatul Ulama. Maka menjadi pengurus setelah kita lantik, menjadi pengurus setelah kita kukuhkan dan setelah kita menerima SK, itu artinya sejak itu kita harus berpikir macam-macam. Berpikir mencari dana anggaran untuk kegiatan, berpikir untuk agar bagaimana pengurusnya solid untuk terus berkhidmah di Nahdlatul Ulama, dan berpikir bagaimana agar perkhidmatan itu tuntas sampai dengan 5 tahun ke depan. Jadi bebannya sangat luar biasa. Beda dengan anggota dewan. Kiai Mahmudi mana Kiai Mahmudi? Silakan tanya ke Kiai Mahmudi itu. Kira-kira setelah menerima SK, apa yang bisa didapatkan? Tidur selama 1 bulan saja, lihat rekeningnya sudah ada anggarannya. Ini yang harus dipahami bersama. Oleh karena itu, saya kira menjadi pengurus Nahdlatul Ulama ini beban dan tanggung jawabnya sangat berat.
Pertama adalah memastikan bahwa apa yang dimandatkan oleh warga Nahdlatul Ulama, dimandatkan oleh para kiai, dimandatkan oleh para tokoh-tokoh untuk ngurusi Nahdlatul Ulama, kira-kira nama kita tidak hanya sekedar nama. Nama kita harus dibuktikan dengan kerja-kerja kita, dengan dibuktikan dengan khidmah-khidmah kita secara konkret. Tidak akan mungkin apa yang kita lakukan menjadi pengurus Nahdlatul Ulama ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang maslahah, kecuali dengan cara kita harus bergerak. Dengan cara kita bisa menggerakkan program-program yang kita gagas dan yang kita mimpikan untuk kepengurusan masing-masing lembaga. Oleh karena itu, saya berkali-kali dalam forum lembaga-lembaga bahwa di Nahdlatul Ulama itu tidak penting menggagas banyak program-program, tetapi bagaimana dengan gagasan yang kita lahirkan betul-betul gagasan yang terukur, berikutnya gagasan yang bisa memberikan manfaat secara langsung kepada warga khususnya dan organisasi Nahdlatul Ulama. Itu tugas berat kita. Jangan sampai 600 orang hari ini hadir di sini, bertemu berikutnya itu nanti kalau sudah ada konferensi. Jadi hari ini seragamnya sama semua, setelah itu bubar barisan, ketemunya lagi nanti setelah Nahdlatul Ulama sudah mencapai masa perkhidmatan 5 tahun, bertemu kembali dalam agenda konferensi Nahdlatul Ulama. Atau jangan sampai di antara pengurus lembaga ini, saya melihat ada lembaga yang jumlah pengurusnya hampir mencapai 40 orang. Jangan sampai juga 40 orang ini satu dengan yang lainnya tidak kenal. Hanya karena memang tidak pernah berkegiatan. Hanya karena memang ingin mencantumkan namanya saja. Sehingga satu dengan yang lainnya tidak kenal. Maka sesuai dengan amanat dan mandat para kiai, salah satunya disampaikan oleh Rais Suriah kepada Tanfidiyah, bahwa kepengurusan lembaga ini akan kita jadikan SK-nya secara dinamis. Nanti kita akan evaluasi tiap satu tahun. Jadi nanti di tahun 2024 awal itu akan kita terbitkan SK baru berdasarkan evaluasi apakah pengurus-pengurus ini memang berkegiatan aktif di Nahdlatul Ulama atau memang karena tidak memiliki kesempatan waktu untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Saya berhusnudzon terhadap semua yang hadir di sini. Semuanya ingin berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Ingin namanya tercantum sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Ingin mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk Nahdlatul Ulama. Tapi tadi manusia itu selalu diiringi oleh keterbatasan-keterbatasan. Keinginan kita yang kuat, tetapi faktanya misalnya kita semua ini tidak memiliki kesempatan waktu untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama, maka yakinkan bahwa niat kita ini sudah sangat baik. Tetapi secara teknis serahkan kepengurusan ini kepada orang-orang yang secara prinsip memiliki peluang waktu untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Di dalam banyak forum, termasuk di forum-forum ranting dan forum-forum majelis wakil cabang, saya menyampaikan bahwa berkhidmah di Nahdlatul Ulama itu tidak mengenal tingkatan. Berkhidmah di Nahdlatul Ulama itu yang menentukan adalah kesempatan kita, yang menentukan adalah kapabilitas kita. Kalau kesempatan kita hanya memiliki ruang di tingkat desa, sekalipun pemikiran kita, sekalipun kapabilitas kita, misalnya levelnya di level nasional, level pengurus besar Nahdlatul Ulama, tetapi tadi kita kembalikan kepada kesempatan kita. Karena kesempatan kita hanya mampu mengurus ranting, maka jadilah pengurus ranting yang baik. Sama nilainya dengan mereka yang mengurus di level pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sama dengan mereka yang mengurus di level wilayah Nahdlatul Ulama. Mohon maaf tadi ini ada dua tamu ini. Saya belum sempat sebut. Yang pertama Kiai Haji Rodia Al-Farozi. Saya menyebutkan kiai ini kadang-kadang ditertawakan juga nih sama beberapa kiai ini. Tetapi saya lebih suka menyebut Kiai Haji Rodia Al-Farozi karena beliau adalah wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Beliau hadir tidak kami undang. Beliau hadir tidak kami undang. Beliau hadir karena cinta
terhadap Nahdlatul Ulama karena beliau tinggal di Kabupaten Cirebon, beliau hadir di sini dalam rangka sebagai pengurus wilayah ingin menyaksikan secara langsung pelantikan dan sinkronisasi program 18 lembaga. Yang kedua, saya tadi lihat tapi orangnya sekarang sudah tidak ada. Beliau adalah, saya sebut kiai juga sekalipun mungkin ada beberapa orang yang sudah nggak usah kiai, Kang saja katanya. Kiai Nuruzzaman, tadi orangnya hadir tapi nggak tahu kemana ini. Tadinya ada di samping Rois Surya. Yang satu Kiai atau Kang Nuruzzaman. Beliau kalau dilihat di struktur pengurus besar Nahdlatul Ulama, beliau adalah wakil bendahara umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sekaligus staf khusus Kementerian Agama. Beliau hadir di sini juga tidak kita undang. Beliau hadir di sini kebetulan beliau orang Cirebon. Beliau ingin ke Jogja, melintasi wilayah Cirebon, kontak dengan saya, tanya, Ziz, kalau beliau kan lebih senior dari saya, beliau senior saya, dia manggil saya Ziz saja. Ziz, ada acara apa? Saya jawab, sedang ada acara pelantikan. Kalau ketemu dengan saya, dengan kiai-kiai, mangga di acara Aston saja. Oh iya, saya pengen hadir. Beliau hadir tidak diundang, dan beliau menyampaikan saya juga ingin menghormati agenda kegiatan pelantikan dan sinkronisasi program 18 lembaga. Karena waktunya terbatas, jadi mohon maaf Kiai Rodia dan Kang Nuruzzaman tidak kasih kita kesempatan untuk memberikan sambutan. Tetapi ada pesan-pesan tertentu yang ini jauh lebih substantif dari sekedar menyambut. Beliau Kang Rodia selaku Wakil Ketua Umum, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat juga ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Maka tanggung jawab program dari wilayah, beliaulah nanti yang akan menjadi garda terdepan untuk menggiring program-program wilayah untuk pengurus cabang. Selebihnya juga tadi Kang diskusi dengan saya bahwa insya Allah dalam waktu yang tidak lama Kementerian Agama punya program untuk melakukan konsolidasi secara keseluruhan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Program itu disebut dengan program sinergitas. Program yang melibatkan tidak saja lembaga-lembaga, tetapi badan-badan otonom di bawah pengawasan dan di bawah kontrol pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Nanti di program itulah silakan beliau nanti bisa memberikan arahan-arahan strategis bagaimana menggerakkan program yang kira-kira berdampak maksimal terutama terhadap warga Nahdlatul Ulama. Saya kira dua tokoh ini perlu kita apresiasi, beliau hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Kang Rodia. Terima kasih juga kepada Kang Nuruzzaman yang mungkin sudah keluar, tadi izinnya ngerokok katanya. Para hadirin, juga saya merasa berterima kasih bahwa pada sore hari ini sebetulnya kita ini bukan akhir dari perjalanan Nahdlatul Ulama. Kadang-kadang orang berpikir bahwa pelantikan ini adalah puncak segalanya dari apa yang diri kita menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Pelantikan dan pengukuhan ini hanya menjadi starting, menjadi awal gerakan kita untuk memastikan dan menguji apakah niat kita yang baik untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama itu betul-betul bisa direalisasikan atau tidak direalisasikan. Tahapan pelantikan hari ini itu berbeda dengan model-model yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian alami di beberapa pengurus-pengurus cabang. Hari ini sebetulnya sudah merupakan rangkaian ujian. Saya menyebut ujian, kalau dalam terminologi agama itu ujian itu disebut dengan fitnah. Jadi terminologi agama itu bedanya dengan bahasa kita itu. Kalau fitnah itu, kalau dalam terminologi agama, fitnah itu adalah ujian. Kalau fitnah yang kita paham itu namanya buhtan. Jadi kalau ada orang ngomongin kita yang faktanya tidak ada, itu namanya buhtan, bukan fitnah. Kalau ngomongin kita ngomongin orang, tapi yang kita omongin itu adalah faktual, kenyataan, itu namanya ghibah. Nah, proses pelantikan hari ini itu sudah kita lakukan beberapa masa uji coba. Dari sejak pertama ada rapat prakonsolidasi, kemudian diukur dengan rapat kerja. Bayangkan rapat kerja belum dikukuhkan sudah diminta untuk membuat rapat kerja. Setelah rapat kerja, internal lembaga juga melakukan agenda-agenda konsolidasi, lalu pada hari ini
surat keputusan itu betul-betul di-screening dengan baik, siapa yang memang secara prinsip mau berkhidmah dan siapa yang sebenarnya hanya titip nama. Hari inilah yang menentukan, sehingga nama-nama yang sejak awal muncul hari ini mungkin tidak muncul lagi karena memang tidak tahan dengan agenda yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga. Tidak karena persoalan tidak mau khidmah, tapi soal kesempatan dan waktu yang mungkin tidak ada. Jadi saya kira hari ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dilantik, nanti akan kita uji 1 tahun ke depan. Apakah lembaga ini betul-betul berkiprah, berkarya dan berkhidmah untuk Nahdlatul Ulama atau tidak, akan kita uji selama 1 tahun ke depan. Jika faktanya tidak menghasilkan kemaslahatan apapun, jika faktanya memang tidak bisa bergerak karena kesempatan waktunya tidak punya, maka mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, bukan kami tidak mau menerima niat baik khidmah para hadirin semuanya, tapi mohon maaf, berilah kesempatan kepada warga Nahdlatul Ulama yang lain untuk sama-sama juga memiliki peluang untuk berkhidmah terhadap Nahdlatul Ulama. Ini yang perlu kami tegaskan dalam agenda pelantikan. Yang kedua, para hadirin, bahwa program pengurus cabang Nahdlatul Ulama ke depan, salah satunya yang kita gagas pada agenda pelantikan ini adalah agenda sinkronisasi program. Saya sudah yakin bahwa semua lembaga-lembaga memiliki agenda program kerja minimal untuk 1 tahun ke depan. Tetapi kita ingin bagaimana agar program lembaga-lembaga ini menjadi sesuatu yang bernilai maksimal. Maka salah satu caranya yang akan kita lakukan adalah melakukan sinkronisasi program-program yang ada di lembaga-lembaga. Jika satu dengan yang lainnya saling beririsan, jika satu dengan yang lainnya memiliki substansi yang sama programnya, maka mari kita dorong satu lembaga menjadi garda terdepan untuk program tertentu, dan lembaga-lembaga yang lain, bahkan badan otonom, serta pengurus di tingkat majelis-majelis wakil cabang dan ranting, kita dorong untuk menjadi supporting program demi suksesnya program lembaga yang kita maksud tersebut. Maka harapan kami nanti pada agenda sinkronisasi tercetus gagasan-gagasan yang baik bagaimana mengkolaborasikan lembaga-lembaga yang jumlahnya 18 ini agar betul-betul bisa mewujudkan sesuatu yang lebih bermakna, sesuatu yang lebih bernilai dan bermanfaat untuk organisasi dan umumnya untuk warga Nahdlatul Ulama. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah ahsanal jaza atas kesiapan untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama selama 5 tahun ke depan. Terima kasih kepada Dewan Pakar, kepada Dewan Penasehat, kepada Dewan Pembina yang hadir di agenda pelantikan ini. Terima kasih juga kepada para ketua-ketua lembaga yang sudah mengkonsolidasi para pengurusnya. Ini customnya juga memperlihatkan amal dan perbuatan lembaganya masing-masing selama 5 tahun ke belakang. Ada yang mungkin lembaganya sudah sangat mapan, saya lihat seragamnya lumayan cukup mentereng. Ada yang berjas, tapi juga mungkin ada lembaga yang masih minoritas. Ada lembaga yang dalam tanda kutip masih menjadi anak tiri. Saya itu berpikir begini, saya tanya ke Surya itu, kita ini ada lembaga khusus yang ngurusi akhirat saja itu. Jadi ada lembaga yang kalau kita renung itu ngurusi akhirat saja isinya, yaitu lembaga falak. Isinya itu kalibrasi kiblat, urusan sholat. Kalibrasi kiblat untuk kuburan, untuk orang mati. Apalagi misalnya ru'yatul hilal menjelang bulan Ramadan dan Syawal untuk kepentingan ibadah. Tapi alhamdulillah saya ketemu salah satu yang hari ini dikukuhkan menjadi ketua. Beliau menyampaikan katanya ada program yang ini bermanfaat buat masyarakat kita, masyarakat Indonesia khususnya. Apa itu? Ilmu astrologi. Ilmu falak yang selama ini mungkin menjadi perdebatan serius di lingkungan ulama kita Ahlus Sunnah soal apakah boleh ilmu astrologi itu dilakukan atau tidak. Saya katakan sudah, nanti kita minta fatwa Surya, sekaligus kita minta fatwa Lembaga Basul Masail, kita bikin survei tentang pemilu, baik itu pemilu presiden,
pemilu gubernur, bahkan pemilihan kubu, untuk kita dekatkan metodologi surveinya melalui pendekatan metodologi ilmu falak. Ini akan menarik dan bermanfaat buat warga Nahdlatul Ulama. Ini baru cita-cita, tapi nggak tahu nanti kalau Suryanya memutuskan haram ya sudah, balik badan kan? Atau lembaga Basul Masailnya ceritanya berbeda, nanti bisa balik badan. Saya kira ini, lembaga-lembaga hari ini saya merasa bangga. Sudah cukup mapan, seperti lembaga perekonomian, bahkan ada lembaga ma'arif yang belum bekerja, belum dilantik, mohon maaf, itu sudah melakukan banyak hal. Termasuk salah satunya mengikuti agenda 1 abad di Sidoarjo. Itu secara khusus rombongannya, kebetulan ketua ma'arifnya ini kepala dinas Kabakesra ya, jadi ya sudah, ini pintar sekali nih, bikin pintar sekali nih. Ini kita punya 2 kader NU yang baik-baik sekarang berada di posisi, satu sebagai kepala dinas pendidikan, Pak Haji Ronianto, mohon berdiri. Saya perkenalkan kepada seluruh pengurus lembaga. Pokoknya kalau digeser kira-kira ngamuk semua ya. Setuju nggak kira-kira? Kita punya aset, kalau aset kita ini digeser-geser nggak jelas, kira-kira semuanya kompak. Yang kedua, kita punya Pak Haji Asdullah ini, mohon berdiri nih Pak Haji Asdullah ini. Beliau adalah Akwan. Juga sama. Kira-kira kalau tidak menduduki jabatan strategis kita harus protes kepada bupati. Karena beliau-beliau inilah yang paham soal Nahdlatul Ulama. Tanpa diperintah bupati, tanpa diperintah Rois Surya, tanpa diperintah ketua Tanfidiyah, sudah jalan dengan dirinya. Setuju ya? Baik. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.